Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk kita manusia. Sedangkan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan yang kekal abadi, yang selama-lamanya di akhirat. Maka barang siapa di dunia ini kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, senantiasa mengingat kepada Allah, maka dia ini akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa di dunia ini jauh daripada Allah, tidak kenal kepada Allah, lupa kepada Allah, maka dia ini akan kehilangan segala-galanya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu dalam nasihatnya, ingat kepada Allah itu adalah obat, sebaik-baik obat. Ingat kepada makhluk itu sumber segala macam penyakit. Inilah maksud dan tujuan hidup di dunia ini, mengenal kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kejayaan, itulah kesuksesan. Berkumpul dengan makhluk, tapi yang diingat sang pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kejayaan, itulah kesuksesan. Karena dunia tempat imtihan, tempat ujian, ya. Diuji, ya. Melihat makhluk, berkumpul dengan makhluk, tapi yang diingat sang pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesuksesan, itulah kebahagiaan, itulah ketenangan, ya. Kebahagiaan, ketenangan bila dalam hati kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus senantiasa kita merasa bahwa kita ini hambanya Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan petani, bukan pedagang, bukan pengusaha, bukan pegawai, ya, bukan dokter, bukan insinyur, ya. Kita ini hambanya Allah, umatnya Rasulullah SAW. Kita manusia, bukan malaikat. Keperluan hidupnya petani, pedagang, pegawai, itu keperluan hidup, bukanlah maksud dan tujuan kehidupan kita. Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fahuwa khalifatullahi fi ardihi wa khalifatu rasulihi wa khalifatu kitabihi. Barang siapa yang senantiasa amar ma'ruf nahi 'anil munkar, buat kerja dakwah, sesungguhnya dia ini akan dijadikan khalifahnya Allah di buminya Allah. Maknanya dalam diri seorang hamba ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Bila kita laksanakan perintah Allah,
kerja dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah dengan cara Rasulullah SAW mengajak ke masjid, memakmurkan masjid-masjid. Inilah bentuk amar ma'rufnya, ya, bentuk amar ma'rufnya, bentuk dakwahnya. Dakwah ala minhajin nubuwah, dakwah dengan tertib kenabian, bukan dakwah maunya sendiri, bukan dakwah pikirannya sendiri, tidak. Dakwah ala minhajin nubuwah dengan tertib kenabian, bawa orang ke masjid, bawa orang ke masjid. Ini cara kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, bawa orang ke masjid. Ini namanya dakwah, ya. Tidak seperti umumnya manusia, tidak seperti pendapatnya umumnya manusia sekarang, ya. Itu, ya. Dakwah, ceramah dikiranya dakwah, nah, itu umumnya manusia. Buat buletin dikatakan dakwah, nah, itu umumnya manusia. Ini bukan cara Nabi dan sahabat, bukan cara Nabi dan sahabat, ya. Dakwah yang dipahami oleh umumnya manusia ini bukan cara Nabi dan sahabat, dan ini harus ditinggalkan. Karena selain cara Nabi dan sahabat itu tidak mendatangkan hidayah. Hanya cara Nabi dan sahabat yang mendapatkan hidayah. Hanya cara Nabi dan sahabat mendatangkan hidayah. Hanya cara Nabi dan sahabat yang akan menyatukan umat, ya. Jamaah tabligh bukan menyatukan umat, dakwah Nabi dan sahabat yang menyatukan umat, ya. Ini yang menyatukan umat. Jadi inilah maksudnya. Maka bila ini kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sifat-sifat pada diri kita. Allah akan beri pada kita sifat takwa, ya? Sifat takwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan sifat qanaah, merasa cukup, ya? Merasa cukup, sedikit cukup, apalagi banyak. Cukuplah, sedikit banyak cukup. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan sifat istighna, merasa kaya, merasa kaya, sehingga tidak perlu melirik harta benda orang lain, melirik saja tidak, ya. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan sifat ikhlas. Orang ikhlas itu akan menjadi pelita hidayah di mana saja. Allah akan berikan kepada kita sifat para sahabat, dai seperti sahabat, sifat itsar, peduli kepada umat, mencintai umat, menyayangi umat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara muslim yang lain lebih dari dirinya sendiri, walaupun dirinya dalam keadaan penderitaan dan kesusahan. Cinta pada umat, peduli kepada umat, memikirkan umat, memohonkan maghfirah, keampunan kepada Allah untuk umatnya, ya. Inilah sifat para sahabat, sehingga kita ini merasa sebagai hamba, puncak yang tertinggi, puncak hamba, ya. Bagaimana Nabi kita ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui utusannya para malaikat untuk menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba. Maka Nabi minta nasihat kepada Jibril alaihissalam, maka memberikan isyarat bahwa tawadhu itu lebih baik, sifat tawadhu itu lebih baik. Maka Nabi memilih hamba. Jadi hamba ini pangkat yang tertinggi, kawulo, rumongso kawulo. Maka Nabi itu memberikan contoh
Bagaimana makannya hamba, duduk di bawah, ya. Tidurnya hamba, ya. Tidur di selembar tikar. Rumahnya hamba, sederhana. Berjalannya hamba, ya. Berkumpul dengan masyarakat hamba, ya. Dari pintu kehambaan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala angkat yang tinggi-tinggi menjadi Imamul Anbiya, pimpinannya para nabi. Ini perasaan hamba. Jadi ini yang tertanam dalam diri kita, sehingga kita ini merasa sebagai hamba Allah. Kita datang ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, perasaan hamba, ya. Berkumpul dengan semua orang, berkumpul dengan semua lapisan masyarakat. Kita pergi ke haji, tanah suci, perasaan hamba, ya. Menggunakan kain ihram, perasaan hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita, pemelihara kita, memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, diketahui, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana kita hendak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, sehingga kejayaan, kesuksesan, pertemuan seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kejayaan, kesuksesan. Maka kematian bagi orang beriman itulah pertemuan hamba dengan Rabbnya, kejayaan, kesuksesan. Maka surga itu ada pintunya, pintu surga kematian. Maka kematian bagi orang beriman itulah hari raya, ya. Kematian bagi orang beriman hari raya. Siapa yang menikmati hari raya? Orang yang puasa ketika bulan Ramadan, ya. Maka jadikanlah kehidupan dunia ini puasa, tidak terkesan oleh keadaan di dunia. Walaupun ada makanan, walaupun ada minuman, ada buah-buahan, tidak mau makan sebelum hari H, ya. Ada di depannya, tapi kalau belum adzan tidak berani, ya. Tidak berani. Jadi inilah kehidupan kita di dunia. Sehingga Khalifah Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Ingat mati itu nasihat. Itu nasihatnya Khalifah Umar. Ingat mati itu nasihat. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan barang siapa setiap hari mengingat mati 25 kali, kalau dia mati, mati syahid. Ini hari yang mulia, kejayaan kita, ujian kita. Sehingga di dunia ini sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dalam nasihatnya beliau mengatakan, aku telah menemukan kebahagiaan, ketenangan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Aku telah menemukan kebahagiaan, ketenangan di dalam mujahadah dan pengorbanan. Itulah kehidupan di dunia ini, penuh dengan pengorbanan. Bagaimana Nabi dan sahabat telah berkorban untuk agama, berkorban meninggalkan keluarganya untuk agama, berkorban meninggalkan tanah airnya untuk agama, berkorban Baitullah Ka'bah yang dicintainya, harus berpisah, berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, ya. Para sahabat telah meninggalkan
yang dicintainya, Baitullah Ka'bah, untuk pergi ke seluruh dunia. Pengorbanan. Mencintai Madinah, kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kuburnya di Mekah dan di Madinah hanya 10.000, yang 114.000 tersebar ke seluruh dunia. Pengorbanan untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita merasa hamba Allah, perasaan hamba. Ya, bila kita sudah merasa bahwa kita ini hamba, baru iman kita benar, iman kita lurus, tauhid kita lurus. Ya, baru tauhidnya lurus. Ini yang dijadikan sebagai khalifat, hambanya Allah. Ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Wa khalifatu rasulihi, meneruskan kerjanya Nabi. Ya. Kerjanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pimpinan kita. Kita sebagai umatnya ikut pimpinan. Ya. Melihat pimpinan. Contoh, uswah sebagai contoh Rasulullah SAW. Maka mencintai pimpinan kita, mencintai Rasulullah SAW dan perjuangannya, dakwahnya. Al-mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Mencintai Nabi, pimpinan kita, dan perjuangannya, dakwahnya, besok di yaumul qiyamah bersama dengan pimpinan kita. Ya, ini jaminan. Ya, jaminan. Rahimallahu lafai alladzina yubalighunani, semoga Allah merahmati wakil-wakil aku yang menyampaikan agama dari aku. Dirahmati oleh Allah, ikut pimpinan itu dirahmati oleh Allah. Kehidupan kita akan menjadi baik dengan rahmat Allah. Allahumma ighfir lil ansar wa abnaihim wa abna abnaihim. Ya Allah, ampunilah orang Ansar, anaknya, cucu-cucunya. Ini doa Nabi. Siapa saja, tinggal di mana saja, mau jadi ansor penolong agamanya Allah, maka anak kita, diri kita, anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita dijamin maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dakwah. Ya, ini dakwah sebagai pelanjut kerja Nabi, memikirkan umat, tanggung jawab umat. 7 miliar manusia di dunia. Nah, berapa penduduk dunia? 7 miliar. Yang Islam 1,5 miliar. Yang Islam 1,5 miliar. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab dakwah, tanggung jawab semua orang iman. Tanggung jawab dakwah, tanggung jawab semua orang beriman. Ini tanggung jawab dakwah. 270 negara di dunia ini tanggung jawab kita. Ya. Ini termasuk hasil musyawarah Indonesia di Nizamuddin. Indonesia diberi tanggung jawab seluruh dunia. Ya, seluruh dunia diberi kepercayaan. Ini sebagai umatnya Rasulullah SAW. Bahkan supaya pergi ke negeri-negeri yang India, Pakistan, Bangladesh tidak bisa masuk, Indonesia suruh masuk ke sana. Ya. Bahkan kita dianjurkan supaya kita pergi ke negeri-negeri yang jauh-jauh dengan biaya yang besar. Ini takazah alam. Maulana Ilyas rahmatullahi alaih dalam mahfudzat nasihatnya, pergilah ke negeri-negeri yang jauh dengan masa yang panjang, kamu akan mendapatkan manfaat rohani yang banyak. Di mahfudzat nasihatnya Maulana Ilyas. Nah, inilah sebagai penerus kerjanya Rasulullah SAW. Kita sebagai umat mewarisi kerja, ya, tanggung jawab 270 negara di dunia. Ini takazah kita, ya, takazah kita pada saat sekarang, takazah yang terkini. Ya. Maka ini harus dipersiapkan betul-betul. Ya. Wa khalifatu kitabihi, diberi tanggung jawab kitab, yaitu Al-Quran.
Tanggung jawab kita terhadap Al-Quran ada 3 perkara. Tanggung jawab kita terhadap Al-Quran ada 3 perkara. Pertama kali, bagaimana setiap masjid hidup madrasah tahfidzul Quran. Ada maktab, ada TPA. Kalau kita sekarang seperti TPA, belajar Al-Quran, kemudian meningkat menjadi makna, ya, tahfidz, ya, untuk menjaga lafaz-lafaz dari Al-Quran. Yang kedua, setiap masjid hidup madrasah diniyah untuk menjaga makna-makna dari Al-Quran, ya. Yang ketiga, hidup madrasah dakwah ala minhajin nubuwah untuk menjaga amal terhadap Al-Quran dan keyakinan terhadap Al-Quran, ya. Keyakinan terhadap Al-Quran, sehingga cara hidup umat ini berlandaskan Al-Quran. Ini tanggung jawab kita. Tiap-tiap masjid yaitu mengeluarkan jamaah, ya. Jamaah dikeluarkan dari tiap-tiap masjid, datang malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Dari tiap-tiap masjid keluarkan jamaah ke seluruh alam. Tanggung jawab dari tiap-tiap masjid. Tiap-tiap masjid hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid, ya. Ini jamaah masjid, ya. Inilah maksudnya, sehingga kita menjadi umat, membentuk sifat umat seperti sahabat. Ini caranya di sini, ya. Ini caranya membentuk sifat umat seperti sahabat, ya. Sarana tarbiyahnya masjid. Sarana tarbiyahnya masjid, membentuk masyarakat umat seperti sahabat. Sarana tarbiyahnya masjid, sebagaimana Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW, membentuk sifat. Masjid sebagai sarana tarbiyah untuk membentuk sifat umat. Jadi ini amal daripada masjid, sehingga masjid ini menjadikan pusatnya Islam. Itu adalah masjid, tempat tarbiyah. Ini tanggung jawab kita. Maka perlu latihan 4 bulan, 40 hari ini latihan. Latihan bagaimana kita menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW, memakmurkan dalam masjid-masjid. 3 golongan dalam jaminan Allah. Ketika hidup diberi rezeki dan dicukupi keperluannya, kalau mati masuk surga. Kitab Muntahab Ahadits. 3 golongan itu siapa? 1, orang yang masuk rumah ucapkan salam, dijamin, ya. Orang yang masuk rumah ucapkan salam, dijamin, ya. Yang di rumah mendengar, yang tidur tidak terkejut, ya. Yang di dalam rumah mendengar, yang tidur tidak terkejut, itu ucapkan salam, tidak berteriak sehingga yang tidur tidak terkejut, ya. Tidak pelan, ya, sehingga nggak dengar, ya. Nah, ini ucapan salam. Yang kedua, yang keluar rumah menuju ke masjid, memakmurkan masjid, jaminan Allah. Yang ketiga, orang yang keluar fisabilillah, ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan diberikan rezeki yang mulia, ya. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu rezekinya susah, ekonomi sulit. Nabi berikan nasihat, kamu masuk rumah ucapkan salam, baca surat Ikhlas, adab masuk rumah. Diamalkan sahabat. Tidak lama kemudian, ya Rasulullah, sekarang rezeki saya sudah barokah, ya. Rezeki barokah, ekonomi selesai. Udah seorang sahabat lagi, ya Rasulullah,
saya ini bertengkar terus dengan istri. Nabi memberikan nasihat, kamu masuk rumah ucapkan salam, baca sholawat, baca surat ikhlas. Adab masuk rumah. Dikerjakan sahabat. Laporan lagi, ya Rasulullah, sekarang sudah rukun baik dengan anak dan istri. Ya. Jadi adab masuk rumah itu menyelesaikan urusan ekonomi, menyelesaikan urusan rizki, menyelesaikan urusan rumah tangga. Ini adab masuk rumah, ya. Ucapkan salam, baca sholawat, baca surat ikhlas. Di adab masuk rumah menyelesaikan rezeki, ekonomi, menyelesaikan urusan rumah tangga, rukun baik dengan keluarga, anak, istri, rezekinya cukup barokah. Ini Islam. Ini Islam. Jadi ini bagian daripada tanggung jawab kita untuk mewujudkan daripada kerja nubuah. Ini maksudnya kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW, tanggung jawab terhadap Al-Quran, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang harus kita siapkan. Untuk itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan setiap hari membaca Hayatus Sahabah. Ya. Pada saat menganjurkan tiap hari taklim itu ada taklim istimai, ada taklim infiradi. Taklim infiradi tiap-tiap hari baca Hayatus Sahabah. Ya. Taklim istimai di masjid dan di rumah, ditambah taklim infiradi tiap-tiap hari baca Hayatus Sahabah. Membaca Hayatus Sahabah tiap-tiap hari, sediakan waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, setengah jam. Ini yang akan menimbulkan spirit, yang akan menimbulkan jizbah, yang akan menimbulkan kegairahan, yang akan menimbulkan istiqdad, capacity and capability, kemampuan, itu istiqdad untuk mengerjakan amal agama, untuk buat kerja 2,5 jam, 8 jam, dakwah, talim, istiqbal, takazah alam. Ini yang tidak kita siapkan betul-betul, ya. Sehingga kita ini maksud tujuan kehidupan kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah SAW, tanggung jawab ke seluruh alam, selamat dunia, selamat akhirat, semua sedia insya Allah. Jadi ini hari yang mulia yang tidak kita siapkan. Maka selepas ini tidak kita usahakan bersama-sama membentuk jamaah-jamaah yang akan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah jamaah yang akan diberangkatkan hari ini, yang akan keluar 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja setelah hari raya takbiran, maka disilakan berkumpul di sebelah selatan tafakut. Tafakut jamaah silakan, jamaah-jamaah yang masih sisa masa, jamaah sisa masa, ya. Sisa masa 10 hari, sisa masa seminggu, sisa masa 3 hari, ya. Hidayah, wapsi, kargojari, yang akan kargojari, yang akan wapsi berkumpul di sebelah selatan, yang akan keluar hidayah, wapsi, supaya laporan ke masjid bagian selatan. Silakan, Mas. Silakan, Mas. Silakan tafakut jamaah.